Tak ada pagi yang ia tunggu, hanya gelap yang terus diburu. Tubuhnya perih, jiwanya beku, dijaga bukan karena rindu. Sob Otna bukan restu, ia hanyalah batu dalam arus yang lesu. Tegak tanpa suara, hilang tanpa satu pun tahu. Tubuhnya retak oleh benturan yang tak terhitung, tapi wajahnya tak pernah meminta belas kasihan. Ia berdiri di perbatasan antara nyala dan bayang, di mana malam menggonggong dan siang hanya percikan dari kehampaan. Sob Otna bukan hanya sosok, tapi semacam doa yang digumamkan dengan gigi terkertak. Di Aratnasun, mitos bukan hal yang lalu. Ia berjalan, memukul, dan sesekali tertawa pahit. Dan ketika tanah bergetar bukan karena gempa, maka kemungkinan besar itu karena Sob Otna sedang melawan sesuatu yang tak disebutkan namanya. Ia tak berbicara banyak, tapi setiap langkahnya mengandung peringatan. Bagi yang tahu, Sob Otna bukan pelindung. Ia semacam pintu yang tak boleh dilewati oleh kegelapan. Menurut Nadnij Khurafat, si penjual dongeng dari perbukitan Khurafat, Sob Otna tak pernah tidur. Ia hanya berpura-pura lelah agar kita bisa merasa aman. Kalimat itu beredar di warung-warung kecil, di sela napas orang-orang yang percaya bahwa dunia bisa runtuh jika sekali saja Sob Otna memejamkan mata terlalu lama. Dan mereka benar. Karena ada jenis kewarasan yang hanya bertahan karena satu makhluk tetap berdiri di antara kekacauan. Sob Otna bukan penjaga yang berdiri tegak karena pelatihan. Ia berdiri karena luka dan memilih tetap berdiri walau luka itu terus terbuka. Tubuhnya bukan pertahanan, tapi jawaban atas ketakutan Aratnasun yang tak bisa dikatakan. Layaknya Gret Konak, ia menjaga dari ancaman gelap Dark Aratnasun. Namun caranya bukan dengan mantra atau tarian, melainkan benturan, tabrakan antar semesta, duel antara kehendak dan kehancuran. Ia berbicara dalam bahasa hantaman. Setiap kali entitas dari Dark Aratnasun mencoba menerobos, Sob Otna tidak menanyakan niat, tidak pula berunding. Ia langsung melempar tubuhnya ke arah ancaman. Maka tak heran, ada sebagian warga yang lebih takut pada perlindungan daripada ancaman itu sendiri. Menurut Habak Bauti, seorang Bauti cerewet dari lembah penyimpangan, Sob Otna seperti batu yang dilempar dewa untuk membangunkan dunia yang malas berjaga. Benturan itu bukan sekadar fisik, tapi juga peringatan bagi warga Aratnasun. Ketika mereka mulai nyaman dengan dusta, Sob Otna akan muncul, mengacak kedamaian palsu, dan mengingatkan bahwa keamanan adalah sesuatu yang harus dibayar dengan pengorbanan dan kehendak. Ia bukan pelindung yang membuat warga Aratnasun merasa hangat. Ia adalah alasan mengapa api tidak membakar lebih jauh. Gue pergi. Sekali lagi kalian habisi anak buah gue habisin lo. Cabut. Kekacauan bukan selalu datang dari luar. Kadang, ia tumbuh di antara mereka yang menjaga. Dan hari itu, Aratnasun nyaris melihat dua penjaganya bertarung bukan melawan entitas gelap, melainkan ego mereka sendiri. Sob Otna datang ke markas Gret Konak. Langkahnya berat seperti gonggongan petir yang tersumbat. Wajahnya tak bertanya, tapi juga tak langsung menuduh. Ia hanya ingin satu hal, Onin Cangak, yang mana bawahan dari Gret Konak untuk tidak menyentuh anak buahnya lagi. Tapi Gret Konak tidak ada. Dan bagi sebagian warga, ketidakhadiran itu adalah mukjizat yang diselipkan semesta. Sebagaimana dikatakan oleh Ho'oh Tenan, salah satu nukut yang ada di Aratnasun. Kalau hari itu Gret Konak ada di tempat, Aratnasun akan berubah jadi puing-puing ego dua makhluk yang sama-sama merasa lebih penting dari kegelapan. Apa yang membuat Sob Otna datang? Rasa adil? Marah? Atau sekadar kebiasaan menuntaskan ketidakberesan dengan tangannya sendiri? Yang jelas, hari itu bukan hanya bentrokan antar anak buah. Itu adalah percikan kecil dari perang yang tidak jadi. Mereka sama-sama penjaga, tapi dua penjaga tidak selalu saling bahu-membahu. Kadang, satu-satunya hal yang memisahkan kolaborasi dan kehancuran adalah ketiadaan. Dan ketidakhadiran Gret Konak adalah satu-satunya alasan Aratnasun tidak terkoyak dari dalam. Di tanah lain, kekuatan seperti milik Sob Otna sudah cukup untuk mendirikan kerajaan kecil, untuk memaksa rakyat bersujud, membangun istana dari rasa takut, dan menjadikan hukum hanya gema dari kehendak pribadi, tapi tidak di Aratnasun, dan tidak pada Sob Otna. Ia sadar dirinya bisa menghancurkan, tapi ia memilih menahan diri. Ia tahu bahwa menjadi penjaga berarti berdiri di perbatasan, bukan hanya antara terang dan gelap,
tapi juga antara kekuasaan dan tanggung jawab. Sob Otna punya kekuatan untuk jadi tiran, namun memilih jadi tembok. Diam, kokoh, tidak bergerak kecuali diserang. Dalam pandangan Pak Gendon, penjaga lentera malam dari Bukit Laran, Sob Otna tahu dirinya bisa menekan kita semua. Tapi ia memilih memukul yang tak kasat mata, yang datang dari sisi kelam. Itu yang membuatnya bukan penguasa, tapi penjaga sejati. Sebagian mengira ia arogan, sebagian lain curiga. Mana ada kekuatan sebesar itu tidak ingin dipuja. Tapi bagi yang pernah melihat matanya, ada kelelahan yang bukan karena perang, melainkan karena terus-menerus memilih untuk tidak menyalahgunakan diri sendiri. Di zaman ketika kebaikan bisa jadi tameng bagi kerakusan, Sob Otna adalah pengecualian yang nyaris mustahil. Ia kuat dan tetap memilih untuk tidak menjadi ancaman bagi yang tak bersalah. Malam itu, Aratnasun terasa seperti jantung yang lupa berdetak. Angin tak lagi bergerak, seolah takut menjadi saksi. Kabut turun bukan dari awan, tapi dari ketakutan. Dan dari balik kabut itu, terdengar suara gesekan seperti tulang dililit kawat. Rustam Triplek telah muncul. Ia bukan entitas biasa dari Dark Aratnasun. Ia datang dengan tubuh setengah logam, setengah dendam. Rangkaian paku berkarat menempel di punggungnya, dan matanya seperti senter dari dunia yang menolak terang. Rustam tak berbicara. Ia menggeram, dan tanah pun mengerut ketakutan. Lalu, dari kejauhan, Sob Otna muncul. Langkahnya pelan, tapi membawa derak seperti langit mau retak. Ia tak membawa senjata, hanya tubuh yang terbiasa dengan luka. Dan ketika dua makhluk itu bertemu di tengah kabut, pertarungan pun dimulai. Bukan untuk menang, tapi untuk memastikan Aratnasun tidak terkoyak malam itu. Menurut Bondorondo, penjual roti sourdough dari pasar kelelawar, kami tak tahu siapa yang menang. Yang kami tahu, ketika kabut hilang, Rustam sudah tiada, dan Sob Otna duduk sendiri di antara genangan, seperti orang yang baru saja menangis. Kemenangan itu tidak dirayakan, karena dalam kemenangan seperti itu, yang hilang bukan hanya musuh, tapi juga sebagian dari kemanusiaan si penjaga. Sob Otna memukul mundur Rustam Triplek, tapi ia juga memukul sebagian dari dirinya sendiri ke dalam senyap. Di Aratnasun, tidak semua perang berbentuk benturan. Ada perang yang terjadi di dalam gerakan halus, di sela napas penari, dalam irama yang tak boleh salah walaupun satu langkah. Nanang Bangkit, penari kosmis, menari bukan untuk ditonton, tapi untuk menjaga portal, menjaga agar semesta tetap terikat pada porosnya. Suatu malam, saat bintang terlihat gugup, datang makhluk dari Dark Aratnasun yang bahkan tidak memiliki langkah. Dora Nyamuk, entitas senyap, pengganggu ritme, perusak tempo. Ia tidak menyerang, ia mengganggu. Sedikit demi sedikit, mengusik arah angin, membuat Nanang Bangkit mulai kehilangan ketukan semesta. Dan ketika tarian hampir goyah, portal mulai retak, semesta mulai batuk. Sob Otna datang, tidak sebagai penghancur, tapi sebagai penjaga nada. Ia tidak tahu menari, tapi malam itu, ia tahu apa yang harus ia pukul agar semesta tetap berdansa. Sebagaimana dituturkan oleh Tony Sorghum, pengamat suara dari langit Aratnasun yang dangkal, Sob Otna tak bisa menari. Tapi ia tahu, kadang dunia hanya butuh satu pukulan tepat agar bisa terus berputar. Dora Nyamuk dipukul keluar dari tarian. Ritme kembali pulih. Nanang Bangkit terus menari, dan tidak banyak yang tahu bahwa malam itu semesta nyaris jatuh. Bukan karena kehancuran, tapi karena gangguan yang nyaris tak terdengar. Dan hanya Sob Otna yang cukup peka untuk mendengarnya. Portal itu goyah. Zikuyus, penari penjaga gerak semesta, sedang dilanda kebosanan yang asing. Dan dari celah kejenuhan itu, Gogon Tunjang menyusup, entitas dari Dark Aratnasun yang kekuatannya hanya satu tingkat di bawah Sigit Rendang Sang Dark Lord, tapi cukup kuat untuk menumbangkan keseimbangan yang dibangun oleh tarian, doa, dan derita. Ketika Gogon Tunjang muncul, langit Aratnasun berubah warna. Udara menjadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang duduk di dada semesta. Dan dalam keheningan yang mendesak, dua kekuatan yang sebelumnya nyaris saling menghancurkan, tiba-tiba berdiri bersebelahan. Sob Otna dan Great Konak. Mereka tak berbicara, tidak saling tatap, tapi tubuh mereka sepakat dalam diam. Gogon Tunjang pun tahu, malam itu bukan waktunya menjarah sari Patibauti. Menurut Dalpan Pak Choi, penjual benang sihir dari Gang Usus 12 Jari, kalau dua bayangan itu berdiri bersamaan,
Bahkan kegelapan pun akan mencari tempat lain untuk menyembunyikan dirinya. Pertarungan itu berlangsung sebentar, tapi terasa seperti dekade bagi yang menyaksikan. Gogon akhirnya terpental, kembali ke Dark Aratnasun dengan tubuh penuh retakan dan suara yang tak bisa dijahit. Dan setelahnya, Sop Otna dan Gret Konak kembali berpaling. Seperti dua penjaga yang tak ingin saling mengakui, tapi tahu bahwa tanpa satu sama lain, yang lain tak akan cukup. Di siang yang terlampau sunyi, warga Aratnasun melihat sesuatu yang membuat mereka saling lempar tatapan. Sop Otna sedang bicara sendiri, bukan gumaman biasa, tapi suara yang sedikit keras. Kalimat tak selesai, gerakan tangan seperti mengusir udara yang tidak ada. Sebagian takut, sebagian tertawa, sebagian lain menutup pintu dan berkata, "Penjaga kita sudah rusak." Mereka tak tahu, Sop Otna sedang berbicara dengan Uri Ispelipe, manusia dengan tarian paling rumit dan tertua di seluruh Aratnasun. Makhluk yang jarang muncul di keramaian dan hanya bisa dijangkau dalam frekuensi gerak yang tak bisa diterjemahkan dengan bahasa. Dan Sop Otna mencoba menjangkau itu dengan tubuh yang bukan penari, dengan logika yang tidak cukup lentur, dengan cara yang tampak seperti orang yang sudah kehilangan akal. Dalam pengakuan Sop Nafaf, pemilik perguruan prajurit cahaya, "Kami pikir Sop Otna sudah hilang akal. Tapi sekarang aku tahu ia sedang berbicara dengan tarian yang hanya bisa didengar oleh mereka yang tidak tergesa." Ia menghormati Uri Ispelipe bukan karena kekuatan, tapi karena kebijaksanaan yang tak dibungkus suara. Dan yang membuat Sop Otna menangis, walau tak ada air mata, adalah fakta bahwa hanya sedikit yang masih tahu, diam pun bisa jadi diplomasi. Dan dalam racauannya, ada negosiasi yang menyelamatkan celah dimensi dari kehancuran. Sop Otna tidak dikenal karena kelembutan. Ia tidak pandai berbasa basi, tidak memberi pelukan, tidak punya kata-kata menenangkan yang bisa disalin ke poster motivasi. Ia dikenal karena pukulan, karena sikap, karena ketegasan yang nyaris kejam. Tapi justru karena itu, ia bisa dipercaya. Siang dan malam ia menjaga, bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia tidak bisa membiarkan Aratnasun menjadi sarang entitas gelap. Dan walau banyak yang memujanya, dari Dontol Irbibo si ketua Bauti yang genit, hingga Lalanda, trio Bauti dengan suara nyasar yang kehilangan kodrat, Sop Otna tak pernah tergoda untuk memilih-milih siapa yang layak dilindungi. Ia bahkan tidak menyukai kaum Bauti, tapi ketika bahaya datang, ia tidak bertanya siapa yang diserang. Ia hanya maju, sebagaimana dituturkan oleh Om Burhan Terong, penjahit jaring kodrat Bauti dari lorong Akigol. Sop Otna tidak menyukai kami, tapi ia tetap berdiri di depan kami ketika kabut hitam itu datang. Dan sejak hari itu, aku percaya, kadang kebaikan datang dari wajah yang tampak marah. Ia garang, ia tak ramah, tapi ia adil. Dan mungkin, dalam dunia yang terus-menerus tergoda untuk berpihak, keadilan yang acuh adalah bentuk kasih yang paling jujur. Sop Otna tahu bahwa menjaga bukan soal siapa yang layak, tapi soal siapa yang ada. Dan ia selalu ada. Sop Otna tidak punya pusara, tidak ada patung untuknya, tidak ada lagu, tidak ada doa bersama. Karena sampai hari ini, tak ada yang tahu apakah ia masih berdiri atau sudah hancur dalam senyap yang ia jaga sendiri. Aratnasun terus berputar, entitas gelap datang dan pergi. Tarian kosmis tetap mengalir, tapi kadang, dalam sepi yang mencurigakan, warga bertanya dalam hati, apakah dia masih di sana? Karena mereka tahu, kalau suatu hari Sop Otna benar-benar tiada, bukan suara ledakan yang akan datang lebih dulu, tapi hening yang terlalu dalam. Dalam kesaksian terakhir Toloi Cempeda, pengarsip dokumen Aratnasun, malam sebelum badai besar, aku bermimpi melihat Sop Otna duduk, menghadap ke laut. Tapi lautnya bukan air, melainkan wajah-wajah Aratnasun yang tak pernah mengenalnya, tapi terus hidup karena ia tetap berjaga. Itulah takdir para penjaga. Mereka tak pernah dikenang saat ada, dan hanya dicari ketika telah terlalu hening untuk diselamatkan. Sop Otna bukan pahlawan. Ia adalah jeda antara kehancuran dan keterlambatan. Dan kadang, dunia yang selamat hari ini adalah mayat dari seseorang yang memilih tak terlihat kemarin. Tak semua pahlawan dicatat di kitab. Sebagian larut dalam kisah yang kabur dan gelap. Sop Otna mungkin tak sempat menangkap sebab, tapi ia tetap berdiri saat dunia memilih lenyap. Ya, menurut saya
lapangan ini harus dibikin keutuhan. Kalau tidak, maka semua itu menjadi pemasif. Bagaimana seorang lapangan memperingati Bahasa Ukraina. Ukraina, aku itu bukan mau kau dekat mata matas, mana kita pete kau po atau pakai Inggris.